Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku semuanya, santri-santri MA Nuha, terutama kelas 11 ya. Mudah-mudahan kalian dimanapun berada selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dalam pembelajaran kali ini mohon disimak ya baik-baik dari awal sampai akhir. Kalau ada yang perlu ditulis, dirangkum, silahkan untuk dirangkum. Perhatikan contoh-contoh soal yang akan diberikan karena nanti di akhir ingat ada evaluasi sedikit ya untuk pembelajaran kali ini. Oke, kita untuk pembelajaran kali ini akan membahas tentang teorema sisa ya. Nah, kita akan bahas tentang teorema sisa. Oke, bahasnya tentang teorema sisa. Nah, teorema sisa kita kasih kotak dulu ya. Nah, ini sebagai judul besarnya teorema sisa. Oke, di sebelumnya kita ingat untuk polinomial si f(x) misalkan ya, bentuk umumnya kayak gini. Si f(x) itu sama dengan, nah misalkan di sini ada gx lalu h X ditambahkan dengan SX gitu ya. Nah, si f(x) itu sama saja dengan apa? Pembagi dikali dengan hasil bagi ditambah dengan sisa pembagian gitu ya. Jadi si gx ini apa? Ini adalah pembagi, hasil bagi ditambah sisa pembagian ya. Nah, di sini kita kenal ada yang namanya sisa pembagian. Nah, kalau di sebelumnya itu untuk menentukan sisa pembagian itu dia apa dulu? Dibagi ya. Si polinomialnya dibagi dengan pembagi dengan cara bersusun atau dengan cara Horner yang telah kita pelajari. Nah, di sini supaya kita tidak membagi dengan cara bersusun ataupun dengan cara Horner, maka untuk menentukan sisa pembagian itu kita kenal dengan yang namanya teorema sisa ya. Oke, teorema sisa itu seperti ini. Bunyinya kayak gini ya, teorema sisa itu. Yang pertama, jika si f(x) itu dibagi dengan x min a, jadi pembaginya adalah x min a, maka si pembaginya apa? Sisa pembaginya itu adalah sisa pembagiannya, nggak perlu lagi kita membagi dulu, tetapi langsung sisa pembagiannya itu sama saja dengan f a. Nah, gitu ya. Jadi kalau di sini pembaginya x min a, maka sisa pembagiannya adalah tinggal mensubstitusikan nilai A-nya. Jadi SX sama dengan FA. Nah, terus kalau misalkan si fx-nya itu dibagi dengan, misalkan ya, pembaginya adalah AX tambah B, misalkan ya. Maka sisa pembagiannya itu adalah si SX-nya itu adalah F dari apa? Ini karena AX plus B berarti kebalikannya dari sini. Jadi min B per A gitu ya. Nah, kebalikan jumlah kurang, kebalikan kali bagi gitu ya. Nah, terus kalau misalkan si fx itu dibagi dengan polinomial berderajat 2, nah taruhlah misalkan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, maka ini sisa pembagiannya pasti berderajat 1 gitu ya. Jadi selalu kurang 1 dari derajat pembaginya. Maka si SX biasanya adalah SX ini biasanya adalah misalkan ini AX kuadrat tambah BX tambah C, maka ini berderajat 1, jadinya tinggal misalkan PX tambah Q misalkan ya. PX tambah Q gitu. Itu teorema sisa. Kalau dia berderajatnya misalkan pembagiannya 3, berarti di sininya sisa pembagiannya adalah berderajat 2 dan seterusnya. Nah, tetapi untuk yang kelas 11 sekarang ini yang akan kita banyak pembahasan adalah kalau dia pembaginya adalah linier dan pembaginya adalah bentuk berderajat 2 gitu ya. Nanti sisa pembagiannya kalau misalkan x min a berarti fa tinggal memasukkan, ax tambah b berarti min b per a, kalau derajat 2 tinggal berderajat 1 gitu ya. Ini adalah teorema sisa. Nah, 3 bentuk ini yang harus kita ingat-ingat ya untuk yang kelas 11 sekarang ini. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soalnya misalkan kayak gini ya. Contoh soalnya, contoh 1. Oke, contoh soal yang pertama. Misalkan kayak gini contohnya ya.
PX-nya itu polinomial misalkan ya. PX-nya itu X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 15 dibagi oleh, nah itu ya, dibagi oleh misalkan X tambah 2. Nah, tentukan, maka sisanya adalah gitu ya. Nih, PX jika dibagi dengan X tambah 2, maka sisanya adalah, berarti ini pembagiannya kayak gini, X min A gitu ya. Jadi sisa pembagiannya gimana menurut teorema sisa itu? Jadi si SX itu sama saja dengan P, kalau dari sini X tambah 2 berarti P negatif 2. Artinya apa? Ganti setiap X yang ada di PX dengan negatif 2. Ya, sini X kuadrat berarti negatif 2 kuadrat. Oke, dikurangi berapa? 2 kali negatif 2 dikurangi 15 ya. Nah, negatif 2 dikuadratin berapa? 4. Negatif kali negatif positif 4 kurangi 15. 4 tambah 4, 8 ya. 8 dikurangi 15 berarti jawabannya berapa? Negatif 7 gitu tuh ya. Nah, itu teorema sisa. Kan kita kalau misalkan punya teorema sisa tidak usah ngebagi dulu X kuadrat min 2X min 15 dibagi X tambah 2 nanti ada sisanya gitu ya. Nah, tetapi dengan adanya teorema sisa kita sudah bisa langsung menentukan sisanya itu dengan apa? Mensubstitusikan si pembaginya itu gitu ya. Kalau pembaginya X tambah 2 berarti masukkan P negatif 2 ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya ya. Contoh soal berikutnya. Baiklah, contoh soal berikutnya adalah kita lihat contoh soal kedua ya. Nah, contoh soal kedua di sini ada apa? Diketahui polinomial PX sama dengan berapa? 2X pangkat 3 dikurangi 3X pangkat 2 ditambah 4X ditambah A. Jika sisa pembagian polinom ini PX oleh X min 2 adalah 6, jadi sisanya sudah diketahui. Nah, sisa pembagian polinomial PX ini kalau dibagi oleh X tambah 1 adalah berapa gitu ya. Nah, untuk menentukan sisa ini kan kita harus tahu apa dulu nih? Harus tahu dulu A-nya ya. Oke, kita jawab ya. Jawab. Nah, jawab sini gitu ya. Tadi menurut teorema sisa, kalau si PX ini dibagi dengan X min 2 gitu ya, maka didapat SX-nya berarti sama saja dengan P2 gitu ya. Nah, di sini P2-nya sudah ada berapa? Sisanya ternyata 6 gitu. P2-nya sama dengan berapa? 6. Oke, P2 artinya apa? Masukkan angka 2 ini ke setiap X yang ada pada PX gitu ya. Di sini berarti tinggal masukin 2-nya. Oke, sekarang P2 ya, sini berarti 2 X pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 dikurangi 3 kali X pangkat 2 berarti 2 pangkat 2 ditambahin 4X berarti 4 kali 2 ditambahin A. Itu sama dengan berapa? 6 gitu ya. Nah, oke, sekarang 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8 ya. 8 kali 2 berapa? 16 dikurangi 2 pangkat 2 itu 4 kaliin 3 12 gitu ya. Ditambahin 4 kali 2 8 tambahin A sama dengan 6. Oke. Nah, sekarang 16 kurangi 12 itu berapa coba? 16 kurangi 12 4 ya. 4 tambah 8 itu 12 ya. Ini 12 ditambahin A sama dengan 6. Berarti A-nya sama dengan 6 dikurangi 12. Maka A-nya itu sama dengan negatif 6. Nah, udah ketemu kan A-nya nih, si A ini udah ketemu. Jawabannya berapa? Negatif 6. Nah, jadi si PX-nya itu adalah, jadi si soal itu PX-nya itu adalah sama dengan berapa? PX-nya itu adalah 2X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat ditambah 4X dikurangi 6 gitu ya. Nah, lalu yang kedua sekarang, jika si PX-nya itu dibagi dengan berapa? X tambah 1, sisanya adalah berapa? Nah, ingat tadi, jika si PX dibagi dengan X plus 1, maka sisa pembagiannya itu sama saja dengan apa? SX-nya itu sama saja dengan P negatif 1, gitu ya. Jadi masukkan negatif 1 kemana? Ke PX ini. Oke, sekarang ya, jadi si P negatif 1-nya itu adalah
Nah, 2 kali negatif 1 dipangkatkan 3 berarti negatif 1. Ya, dikurangi 3 kali negatif 1 dipangkatkan 2, 1. Ditambahin 4 kali negatif 1 dikurangi 6. Ya, ini jawabannya berapa? Negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 6. Negatif semua, negatif, tinggal jumlahin aja ya. 2 tambah 3, 5, 4 tambah 6, 10, berarti di sini negatif 15, gitu ya. Oke, gampang kan? Jawabannya jadi sisa pembagiannya berapa? Negatif 15. Itu contoh soal yang kedua. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya ya. Baiklah, untuk contoh soal berikutnya, contoh soal 3 ya. Kita lihat sekarang diketahuinya polinomial apa di sini? Px dibagi oleh x tambah 3 bersisa 6 dan dibagi oleh x min 2 bersisa negatif 4. Sisa pembagian polinomial px oleh x kuadrat ditambah x min 6 adalah, nah itu ya, ini menggunakan teorema sisa juga gitu ya. Coba kita jawab yang ini, perhatikan baik-baik ya. Diketahui polinomial px dibagi, nah tadi misalkan nih si px ya, px dibagi oleh apa? Oleh x tambah 3. X tambah 3 ini katanya barusan bersisa berapa? Bersisa 6. Nah ini artinya apa? Berarti si p, ini kan sisanya ya, p x tambah 3 pembaginya berarti di sini jadi p negatif 3 itu sama saja dengan 6. Gitu ya. Sekarang terus kalau misalkan si px ini dibagi dengan x min 2, maka dia bersisa berapa katanya? Negatif 4. Ini artinya apa? Berarti p2 gitu ya, kebalikan dari negatif 2 berarti 2 itu sama dengan berapa? Negatif 4. Ya, kita memperoleh 2 ini gitu. Oke, lalu kita lihat soalnya sekarang. Soalnya apa di sini? Jika si px-nya, nah jika si px-nya itu dibagi dengan apa di sini? Ternyata berderajat 2. X kuadrat ditambah x min 6. Maka ini artinya si Sx-nya itu pasti berderajat 1. Taruhlah dia apa? Ax tambah B gitu ya. Berderajat 1. Kita akan cari yang ininya nih. Si Sx-nya adalah Ax tambah B berderajat 1 ya. Nah, untuk mencarinya tinggal ini kita faktorin dulu nih, x kuadrat tambah x min 6, faktorkan. Nah, kalau masalah pemfaktoran kalian udah pasti profesional ya, hatam yang ini mah ya. 6 faktornya berarti di sini x faktor 6 kalau dikalikan negatif 6 dijumlahin positif 1, berarti di sini negatif 2 ditambah 3 gitu ya. Negatif 2 kali 3 negatif 6, negatif 2x ditambah 3x positif x, bener ya. Nah, di sini x negatif 2, x tambah 3. Sama dengan ini kan pembaginya. X tambah 3, x dikurangi 2. Berarti ini P-nya P negatif 3, P2, di sini P-nya P negatif 3 gitu ya. Oke, kita lihat sekarang tadi sisanya harus berapa? X tambah B. Jadi kalau misalkan di sini P-nya P2 gitu ya, maka Sx-nya kan Ax tambah B, artinya si 2-nya ini, si X-nya ini ganti dengan 2 ya. Jadi tinggal 2A tambah B. Ternyata P2-nya sudah ada berapa? Negatif 4. Oke, paham ya? Dengan cara yang sama. Sekarang, kalau di sini X tambah 3 berarti P negatif 3. P negatif 3 artinya apa? Si Sx yang ini, X-nya diganti dengan negatif 3. Jadinya berapa? A kali negatif 3 berarti negatif 3A ditambahin B, ternyata hasilnya berapa katanya? 6. Paham ya? Kalau sudah gitu kan tinggal eliminasi yang ini, kurangi ya, B kurangi B habis, tinggal ini. Ini negatif kayak negatif positif, jadi di sini 5A sama dengan negatif 10 ya. Jadi A-nya adalah negatif 10 dibagi 5 berapa? Negatif 2. Tuh, udah ketemu A-nya negatif 2, tinggal masukkan ke salah satu ya. Misalkan mau 2A atau yang min 3A boleh. Misalkan yang ini 2A ya. 2A ditambah B sama dengan negatif 4 gitu kan. Berarti 2A-nya negatif 2 ditambahin B sama dengan negatif 4. Jadi B sama dengan, ini kan 2 kali negatif 2, negatif 4 ya. Negatif 4 pindah ke sini jadi positif 4. Negatif 4 ditambahin 4. Berapa tuh? B-nya sama dengan 0. Tuh, jadi
Sekarang kan ini sisanya sudah ada nih. A-nya sudah ada nih, negatif 2. B-nya berapa? 0. Maka sisa pembagiannya itu adalah, nah jadi sisa pembagiannya itu adalah AX tambah B kan. Berarti A-nya negatif 2, negatif 2X ditambah B, B-nya 0. Atau si SX-nya boleh dituliskan cukup negatif 2X saja, karena kan tambah 0 tetap negatif 2X ya. Oke, paham kan? Nah, kita lihat contoh yang berikutnya, contoh yang terakhir ya. Nah, contoh soal yang terakhir di pembelajaran kali ini adalah contoh soal yang keempat. Kita perhatikan baik-baik ya, contoh soal yang keempat. Nih, di sini kalau ada gini, polinom fx dibagi x-1 bersisa 2 dan dibagi x-2 bersisa 3. Polinomial gx, tidak ada dua polinomialnya ya. Gx dibagi x-1 bersisa 5 dan dibagi x-2 bersisa 4. Jika hx itu apa? Fx dikali gx. Maka sisa pembagian hx oleh x kuadrat min x tambah 2 adalah berapa ya? Ini juga sama penerapan teorema sisa. Oke, kita coba jawab ya. Perhatikan cara jawabnya. Polinomial fx, berarti fx dulu ya. Nah ini, sama kayak tadi misalkan ya. Fx jika dibagi dengan x-1 gitu ya, bersisa berapa nih? Bersisa 2. Berarti ini artinya apa? Oh, berarti ini f1 itu sama dengan 2. Gitu kan? Oke, terus kalau fx dibagi dengan x-2 katanya bersisa berapa? 3 di soal itu ya. Maka bisa diartikan bahwa f2-nya sama dengan 3. F1 sama dengan 2, F2-nya sama dengan 3 ya. Oke, terusin. Ini F2 ya. Itu Fx-nya. Sekarang kita lihat Gx-nya. Gx jika dibagi dengan X-1, yang ini kan, X-1, bersisa berapa katanya? Bersisa 5. Maka ini bisa diartikan bahwa G1 itu sama dengan 5. Terus kalau X dibagi dengan X-2 bersisa berapa nih? 4. Maka G2 itu sama dengan 4. Nah, kita punya 4 yang diketahui ya. Lalu di soal kayak gini, jika Hx sama dengan Fx kali Gx, maka kita tuliskan Hx itu sama dengan Fx dikali Gx gitu ya. Fx kali Gx. Berarti kalau gitu, kalau kita cari H-nya H1 gitu ya. Karena kita kan punya 1 dan 2 ini. 1, 2, 1, 2 gitu ya. H1 berarti tinggal F1 dikali dengan G1. Benar kan? F1-nya berapa? 2. F1-nya 2, G1-nya 5. Maka kalau dikalikan jawabannya berapa? 10. Jadi H1-nya didapat 10. Terus satu lagi berarti H berapa? H2 ya. H2 itu berarti F2 dikalikan dengan G2. F2-nya berapa di sini? 3 kan? Oke, G2-nya 4. 3 kali 4 berapa? 12. Ya. 3 kali 4 12. Nah, lalu ditanyakan apa sekarang? Nah, ditanyakannya kayak gini ditanyakannya. Ditanyakannya itu jika si Hx-nya dibagi dengan X kuadrat min 3X ditambah 2. Maka, nah, ini pasti sisa pembagiannya apa? Sisa pembagiannya kayak tadi, kayak contoh soal nomor 3. Berarti berderajat 1. Taruhlah misalkan di sini apa ya? Di sini misalkan berderajat 1 ya. Taruhlah misalkan di sini AX ditambahin B gitu ya. AX tambah B. Berarti kita akan nyari apa? Nyari A, nyari B. Oke ya. Nah gitu. Kita lanjut ya. Nah sekarang kita faktorkan dulu yang ini nih. Ini faktornya berarti di sini X, di sini X, 2 mah nggak ada lagi ya. Cuman 1 dengan 2. Kalau ini positif berarti tandanya min 1, min 2 ya. Nah ini sama kan. Berarti di sini H-nya X-nya X1, X-1 berarti X-1 ini ya. Terus X-2 berarti yang ini. Berarti H1, H2 gitu ya. Nah, diketahui tadi H1-nya berapa, H2-nya berapa gitu ya. Nah, kalau kita masukkan di sini H1, gitu. Tadi kan H1 ya yang dimasukkan. H1 berarti sama saja dengan
X-nya diganti dengan 1. Berarti tinggal apa? Tinggal A ditambahin B. Ternyata H1-nya berapa di sini? 10. Yang ini nih. Ya, H1-nya 10. Terus kalau misalkan H2, berarti ganti X-nya dengan 2. Ini kan X-2 berarti H2 ya. Jadi 2A ditambah B. Ternyata berapa H2-nya? 12. Berarti kita tinggal kurangi. Nah, kalau sudah dikurangi yang ini, A dikurangi negatif 2A berarti negatif A ya. Negatif A sama dengan negatif 2. Artinya apa? Artinya si A-nya itu sama saja dengan 2. Gitu ya. Jadi si A-nya itu sama saja dengan 2. Nah, udah ketemu A-nya 2 berarti tinggal masukkan B-nya. Kalau di sini A tambah B sama dengan 10. Berarti 2 tambah B sama dengan 10 ya. Jadi di sini boleh 2 tambah B sama dengan 10. Jadi B-nya berapa? B-nya tinggal 10 kurangi 2, 8. Ya. Tuh, jadi sudah. Jadi si SX-nya adalah berapa? AX tambah B. A-nya 2. Berarti SX-nya adalah 2X tambah B. Tambah B-nya adalah 8. Jadi sisa pembagian HX-nya adalah 2X tambah 8. Ya. Nah, gitu. 2X tambah 8. Oke ya. Oke, nah contoh soalnya sudah selesai nih 1 sampai 4. Berarti ingat tadi kan di awal sudah saya sebutkan harus ada evaluasi dikit ya. Nah, untuk evaluasinya kalian coba perhatikan baik-baik ya. Evaluasinya itu adalah buka modulnya yang matematika minat ya, uji kompetensi 4. Ingat, uji kompetensi 4 bagian B aja ya. Berapa soal? 4 soal aja ya. Uji kompetensi 4 ya. Bagian B, ingat nomor berapa? Nomor 1A, nomor 2, nomor 4 dan nomor 5. Oke, sekali lagi ya. Uji kompetensi 4 bagian B, nomor 1A, nomor 2, nomor 4 dan nomor 5 ya. Ditulis soalnya, ditulis ya. Sini aja nih, tulis soal untuk evaluasinya ya. Untuk evaluasinya, nah di sini aja deh evaluasinya. Kok uji kompetensi 4 bagian B ya. Uji kompetensi 4 bagian B nomor 1A, terus nomor berapa lagi? 2, nomor 4 dan nomor 5 ya. Nih, ini evaluasinya. Oke, evaluasinya 1A, 2, 4 dan 5. Kumpulkannya sekarang ya. Boleh diacak, boleh nomor 1A dulu, boleh nomor 2, boleh nomor 4, nomor 5, sebisanya ya. Langsung dikumpulkan di grup ini. Bagi yang memposting duluan, berarti itu yang mendapatkan nilai tertinggi. Oke? Oke, sekian ya. Sampai ketemu lagi di Nuha. Mudah-mudahan cepat normal kondisinya negara kita ini. Doa sama-sama ya, mudah-mudahan cepat normal, cepat pulih kembali sehingga kita bisa bertatap muka lagi di Nuha ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.